Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita tewasnya beberapa anak remaja yang menceburkan diri di kali ya, karena menghindari kejaran polisi. Sungguh mengenaskan, usia remaja tak harus tewas, mengenaskan dan sia-sia. Kenapa seperti itu? Karena mereka banyak di antara mereka itu yang nongkrong di pinggir jalan itu. Saya coba buka-buka kitab itu, ada sebuah hadis yang Rasul cerita tentang kebiasaan orang nongkrong di pinggir jalan. Ternyata Rasul telah mendahului kebiasaan kita, sehingga dituangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasul berkata, "Iyyakum wal julusa ala tariqati." Iyakum tuh hindari, jauhkan atau berhati-hati oleh kalian kalau suka nongkrong kongko di pinggir jalan. Bunyi hadisnya begitu, Pak. Iyakum wal julusa ala tariqati. Hati-hati, hindari, jauhkan yang suka kongko di pinggir jalan tuh. Lalu sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, malana buddan fa innama hiya majalisuna nuhaddisu fiha." Ini sahabat, karena dia sihatin begitu, sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, itu kan kebiasaan kami yang paling kami senangin ya Rasulullah. Itu ngokongko pinggir jalan itu kebiasaan kami yang paling kami sukai. Karena di sana bisa ngobrol, ya, bisa bercengkrama, bisa cerita macam-macam, bisa curhat, ya, macam-macam cerita." Lalu Rasul berkata, "Fa iza abaitum ilal majalisa fa'utu ala tariqi haqqiha." Jika memang kamu tidak bisa menghindarkan diri untuk kongko ngobrol, ya, kumpul-kumpul di pinggir jalan tuh, maka jangan lupakan atau hargai hak jalan. At-tariqati haqqih. Hak jalan, kita punya hak jalan itu. Ya. Lalu sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, wa ma haqqut tariqi?" Apa sih yang kumaksudkan hak jalan itu, sehingga kami tidak boleh atau harus hindari kongko pinggir jalan itu? Rasul bilang, "Ghaddul basar." Jaga pandangan mata. Kalau kamu kongko di jalan tuh, maksudnya bukan dilarang. Kalau kamu memang gak bisa menghindari dan senang dengan kongko itu boleh, tapi jaga hak jalan. Ya, itu maksudnya gitu ya. Ghaddul basar, jaga pandangan mata. Ya. Jangan sampai melihat benda-benda yang memang dilarang, yang tidak sehat. Ya. Gak boleh, Pak. Kalau itu bisa kita hindari, maka boleh kongko di pinggir jalan, maksudnya begitu. Ghaddul basar. Yang kedua, Rasul bilang, wa kafful adhan. Jauhkan tuh apa yang mengganggu jalan tuh, duri, paku, kayu tuh yang mengapa itu pinggirkan, ya. Kalau kamu nongkrong pinggir jalan, maka yang di depan daerah situ jauhkan dari yang mengganggu pejalan kaki atau kendaraan lewat. Misalnya paku, ya, duri, kayu, macam-macam gitu, pinggirkan itu, bersihkan itu semua. Yang ketiga harus bilang waradus salam. Ucapkan salam, ya. Tentu kita kalau semua orang mengucapkan salam kan mungkin gak enak juga ya. Sekalipun boleh kita mengucapkan salam kepada setiap orang itu bahkan dianjurkan.
Tapi setidaknya yang kenal lah. Kalau ada orang lewat yang kita kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum. Itu hak jalan, Pak. Jadi kita boleh nongkrong pinggir jalan tuh boleh. Tapi tadi tuh, kalau orang lewat yang kita kenal, raddus salam, ucapkan salam. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Yang keempat, Rasul bilang, wamru bil ma'ruf. Ajak tuh orang-orang yang kongko-kongko tuh untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kan Rasul bilang apa? Min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Ya. Di antara kebaikan orang-orang Islam, orang beriman itu apa? Menjauhkan perkara yang tidak berguna. Ya. Hindari perkara yang tidak berguna. Bahkan kata Abdullah ibn Mas'ud, ya, hadis ini hadis mauquf, Pak. Kata beliau, inni la baghadu rajulan an arahu, ya, aku sebenarnya benci kepada orang, ya, yang sepanjang harinya itu tidak mengerjakan pekerjaan, perbuatan, amalan dunia, atau tidak mengerjakan amalan, perbuatan, atau amalan akhirat. Jadi dia itu untuk dunia juga dia nggak kerja, untuk akhirat juga dia nggak kerja. Maka itu benci Abdullah bin Mas'ud, Pak. Saya nggak suka dibilang melihat orang yang nggak ada kerjaan untuk kepentingan dunianya dan nggak ada kerja untuk kepentingan akhiratnya. Dia nganggur beneran gitu ya, nggak ada kerjaan. Abdullah bin Mas'ud benci sekali. Lalu kita beliau dalam hadis lain, ma nadimtu ala syai'in nadami, ya, min yaumin gharabati syamsuhu naqasat fihi ajali walam yazid fihi amali. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, Pak. Dia sahabat Nabi, ya. Tidak ada penyesalan yang paling dalam bagi diriku, ya, atas sesuatu kecuali penyesalan atas hari yang apabila matahari telah tenggelam, umurku pasti berkurang, tapi amalku sama sekali tidak bertambah. Abdullah bin Mas'ud, dia kalau sore hari itu, Pak, ya, matahari tenggelam tuh, dia menyesali kalau hari itu umur dia pasti berkurang, ya, umurnya pasti berkurang. Matahari tenggelam itu kan tanda akhirnya hari, tanggal tuh. Karena di Islam itu ditandai dengan matahari tenggelam, maka berakhir, artinya selesai tanggal itu. Dan itu dia merasa menyesal kalau hari itu umurnya pasti telah berkurang, tapi amalnya sama sekali tidak bertambah. Ya. Artinya apa? Waktunya sia-sia. Kita kan kadang-kadang dicerita, waktu adalah uang, kan pepatah barat itu, time is money, time is gold, waktu adalah emas. Dalam Islam, waktu itu lebih daripada emas, lebih daripada uang. Dalam pandangan Islam, waktu itu lebih hebat daripada uang, lebih hebat daripada emas. Ya. Kalau uang, emas, ya, hilang atau terpakai, bisa kita cari lagi, Pak. Ya. Uang, emas hilang, terpakai itu ludes, kita bisa cari lagi, bahkan mungkin bisa dapatkan lebih dari hari ini kita dapatkan. Tapi kalau waktu terbuang, hilang, dia nggak akan bisa balik lagi walau sedetik pun. Tidak ada waktu yang sama, sekalipun waktunya pagi sama-sama jam 7, sama-sama jam 12, sama-sama jam 7 malam, sama, tapi dia sudah berbeda. Kenapa? Posisi mataharinya sudah berubah, bulannya berubah, ya, masanya berubah, tidak sama dengan satu titik yang lalu.
Sehingga kalau kita tidak isi dengan amalan-amalan, rugi Pak, rugi besar. Apalagi cuma sekedar kongko-kongko. Sekarang mungkin kalau dulu zaman Nabi, hadis tadi cerita tentang kongko-kongko pinggir jalan. Orang sekarang menghabiskan waktunya itu mungkin di kafe, ya, di mall. Dia habiskan di sana. Orang-orang yang punya uang tuh, ya, habis di sana. Untuk sekedar menyalurkan hobinya, dia habiskan waktu itu. Padahal Allah akan tanya, Allah minta pertanggungjawaban tentang waktu yang diberikan kepadanya. Dalam hadis Imam Ad-Darimi, ya, Rasul berkata, la tazulu qadam ibnu Adam yaumal qiyamah illa ayus'ala bi arbatin. Tidak akan bergerak telapak kaki seseorang itu dari kiamat di padang mahsyar itu, ya, nanti kita pasti akan mendatangi apa? Kita pasti akan mendatangi padang mahsyar. Tidak akan bergerak kaki kita itu walau sejengkal pun kecuali setelah ditanya 4 perkara itu, Pak. Apa yang pertama? An amrihi fi ma'afna. Engkau gunakan apa umurmu itu, usiamu itu, ya, selama kau di dunia. Apakah kau terbuang untuk nongkrong-nongkrong pinggir jalan di dalam kafe, atau sekedar menyalurkan hobi saja, atau mengu saja, pelongo-pelongo aja? Allah tanya apa? An umri fi ma'afna. Kau habiskan apa tuh? Padahal umur itu, Pak, usia itu, Rasul bilang nikmatani maghbunun kasiru minan nas syihatu al farq. Di antara 2 kenikmatan yang Allah berikan kepada orang manusia, hamba Allah ini, orang sering lupa, lalai Pak dengan kenikmatan. Apa? Al-farq, kesempatan, peluang, ya. Kita dikasih kesempatan untuk beribadah, ya. Bukankah kita ini disuruh ibadah oleh Allah? Yang semua orang hafal tuh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Semua kita disuruh ibadah. Masih suruh sholat aja? Enggak, ibadah kan juga bukan sholat. Puasa enggak, bukan cuma puasa. Haji enggak. Ibadah itu cari nafkah juga ibadah. Silaturahmi juga ibadah. Baca Quran, wirid, zikir, ibadah. Ya, silaturahmi, memberi makan keluarga, nafkah, kumpul dengan teman-teman, botram, jadi ibadah. Tapi ada manfaat. Tarkuhu ma'alayani, hindari tuh yang kira-kira apa, tidak ada manfaatnya. Kalau kita selama itu bermanfaat, ada gunanya, ya, dari sisi syariat dengan menjaga nilai-nilai Islam, maka itu jadi ibadah. Sekalipun itu bermain, kelihatannya main-main aja, tapi dia bisa jadi nilai ibadah, ya. Allah akan tanya tuh, pertama umurnya. Yang kedua, an jasadi fi mablagh. Badan kamu itu dikasih kesehatan, kesempurnaan di ujung rambut, ujung kaki itu dipakai untuk apa? Ya. Ini kita ini kan rata-rata sehat sempurna semua nih. Kan gak ada yang cacat, coba. Gak ada semua. Dari sisi jasmani semuanya sehat. Jadi komplek ini gak ada yang cacat. Sehat semua. Kita syukuri. Tapi itu digunakan untuk apa tuh kesehatan? Jasmani yang bagus sempurna itu dipakai untuk apa? Apa untuk mabuk-mabukan? Apa untuk judi? Ya? Atau untuk maksiat? Itu maksudnya. Yang ketiga, an malihi min aina tasabau wa fi aina anfaqu. Hartanya. Dengan cara mendapatkan harta itu dan dipakai apa harta itu disalurkannya. 2 pertanyaan itu. Dari mana kau dapatkan, caranya bagaimana, ya, melalui apa kau mendapatkan, dan penggunaannya bagaimana. Harta. Semua kita sama-sama tahu, mungkin punya masa lalu yang bercampur subhat harta kita itu. Tapi jangan ulangi lagi. Oke, yang sudahlah. Kita dapatkan harta bercampur subhat, ya, abu-abu, remang-remang. Kita harus sadari dan akui. Itu motor di rumah, mobil di rumah kayaknya bercampur deh. Ya sudah, ya.
tinggal bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu sepeda saya kayaknya gratifikasi deh. Ya sudah. Ya. Sekarang tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akuilah ya masa lalu kita, Masya Allah ya. Sekarang jangan ulangi lagi. Tinggal hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan hak-hak harta yang syubhat tadi. Ya. Salurkan kepada yang benar. Dan keempat, kata Rasulullah, an ilmihi fi maza allamau fi, dan ilmunya ya, ilmu yang dia dapatkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 tuh pesantren, gunakan, manfaatkan, jadikan dia sebagai jariah. Al ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat yang kelak nanti dia jadi jariah kita di akhirat. Karena kita mengajarkan cara ngomong ya, cara dakwah, ilmu-ilmu yang umum, ilmu masak-memasak, ilmu bikin martabak, gitu, ilmu servis motor, ilmu semua, ilmu cari duit, ilmu cocok tanam, ilmu beternak, itu semua ilmu. Ya. Kalau Bapak salurkan kepada orang lain, ajarkan, misal kepada anak lah, pada adik, pada saudara, tetangga, ajarkan, ya, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak harus ikhlas mengajarkan itu ya. Itu jadi jariah Pak. Al ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat yang terus pahalanya mengalir selama orang yang kita berikan ilmu tadi dia praktekkan ilmu kita tuh ya. Jadi ini semua Pak, agar kita ini terhindar perkara-perkara yang bisa menjadi deposito dosa kita ya. Tadi kembali ke hak jalan tadi itu ya. Yang keenam Rasul bilang wa nahyu anil munkar, dan cegahlah dari segala macam jenis kemungkaran. Kita boleh kongkok-kongkok nongkrong di pinggir jalan tuh, atau di kafe, di tempat-tempat yang biasa anak muda kumpul atau orang tua kumpul misalnya tuh, boleh asal bisa menjaga hak-hak jalan tadi. Di antaranya nahyu anil munkar. Cegahlah sedapat mungkin kalau ada orang-orang di sekitar itu untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Apa misalnya? Kalau kita kumpul nih Pak, ya, dan saya dulu punya masalah juga. Kalau kumpul dengan teman-teman tuh ya, pinggir jalan nih, kongkong. Malam itu kan mesti lapar. Pasti ada yang ngomong, kita cari ayam Pak Haji tuh di kandangnya tuh ya. Kita potong ya. Itu kerjaan anak muda dulu ya, sekarang mungkin beda lagi ya. Itu dibilang warungnya Pak itu pintunya terbuka, diambil minuman segala gitu ya. Ada yang biasa ngedrink tuh minuman keras, itu jadi kebiasaan ya anak muda dulu tuh kan. Oleh karena itu kalau ada pikiran semacam itu, jauhkan. Sekarang lebih gila lagi Pak ya. Coba banyak di media itu orang anak-anak muda kumpul, ada cewek lihat diperkosa. Nah, rame-rame itu digiring ke belakang. Lah kalau ada rencana seperti itu, jauhkan ya. Itu hak jalan. Kalau kita bisa menjaga 6 hak tadi ya, maka kita boleh kongko-kongko nongkrong di pinggir jalan, karena Rasul SAW sudah memberitahukan sebaiknya dihindari. Kalaupun nggak bisa, karena kita ada persahabatan tuh, kebiasaan kita boleh. Tapi ingat hak jalan itu apa? Yang pertama, ghadul basor, jaga pandangan. Yang kedua, kaful adza, sisihkan benda-benda yang membahayakan. Yang ketiga, raddus salam, ucapkan salam kepada yang kenal. Yang keempat, amru bil ma'ruf, ajak pada kebaikan ya. Yang kelima, nahyu anil munkar, cegah daripada kemungkaran atau kejelekan atau kejahatan ya. Mudah-mudahan ini menjadi landasan hukum
Kalau kita mau kongko-kongko atau nongkrong-nongkrong ya bersama teman-teman yang kadang-kadang tidak bisa dihindari, boleh. Ini dasarnya yang Rasul ajarkan kepada kita. Islam ini enak, Pak. Semua perkara apa aja sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Urusan apa aja. Ini baru terjadi. Rasul sudah cerita 14 abad yang lalu. Kenapa? Kan Islam ini agama yang agung. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hambanya ya tanpa tuntunan ya. Semua tuntunan, ajakan, perintah itu mesti baik, mendatangkan manfaat ya. Semua larangan yang dihindari pasti mendatangkan kemudaratan bagi hambanya. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.